Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rina Nurmasari. Di sini Ibu akan menyampaikan materi layanan untuk kelas 12 tentang pertimbangan menentukan jurusan kuliah. Adapun materi layanan tersebut tujuannya yaitu agar peserta didik mampu menentukan jurusan yang dipilih dengan tepat dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Fungsi dari layanan tersebut yaitu tentang pemahaman. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi tersebut, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran agama masing-masing, dan tak lupa menerapkan pola hidup sehat, olahraga yang teratur, istirahat teratur, dan kalau seandainya kalian keluar rumah selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Mari kita lanjutkan mengenai materi pertimbangan menentukan pilihan kuliah, pilihan jurusan kuliah. Materi kali ini Ibu melanjutkan dari materi sebelumnya tentang perencanaan karir. Yang kedua, materi kedua untuk kelas 12 yaitu pertimbangan menentukan jurusan kuliah. Mari kita lihat materi layanannya. Di sini ada beberapa gambar karir yang akan kalian lakukan setelah kalian kuliah nanti, sesuai dengan keinginan yang akan kalian ambil jurusannya nanti. Ini, untuk menentukan jurusan kuliah ada yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama, minat dan pekerjaan. Kalau kalian bingung, kalian bisa tuliskan minat dan pekerjaan dalam bentuk kolom. Isi kolom minat dengan aktivitas yang kamu senangi. Sedangkan kolom pekerjaan, isi dengan pekerjaan yang bisa berkaitan dengan minatmu di kolom pertama tadi. Tuh. Yang kedua, kalian juga bisa melihat potensi diri. Di dalam diri seseorang pasti ada potensi dirinya. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda-beda. Hal ini dapat mempengaruhi juga untuk jurusan kuliah yang akan dipilih. Jika memilih jurusan yang sesuai dengan potensi diri, maka dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi lebih baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Untuk ketiga, kalian juga mempertimbangkan atau pikirkan biaya. Ada baiknya kalian browsing dengan ketentuan yang ada di universitas tersebut dan ketahui berapa budget yang harus dikeluarkan per semester jika kuliah di universitas tersebut, beserta dengan beban biaya hidup lainnya seperti kos-kosan, makan, dan lainnya. Informasi tentang beasiswa bisa juga dijadikan pilihan untuk meringankan biaya kuliah nanti. Ada yang beasiswa dari awal yaitu KIP kuliah bagi keluarga yang kurang mampu, dan ada beasiswa lainnya dari tiap universitas, beasiswa prestasi maupun beasiswa kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lainnya. Jadi nanti kalian juga sering mencari informasi tentang beasiswa jika menginginkan beasiswa untuk membantu dalam waktu kalian selama kuliah. Yang keempat, lihat prospek kerjanya. Untuk menentukan jurusan, kalian juga melihat prospek pekerjaan yang disediakan oleh jurusan tersebut. Dalam kurang lebih 4-5 tahun ke depan, itu apakah akan menjanjikan untuk masa depan kalian. Jadi perlu dilihat prospek kerjanya. Yang kelima, komitmen. Ini penting sekali. Kalian jika sudah memilih satu jurusan, kamu harus memiliki komitmen dalam diri kamu dengan apa yang sudah menjadi pilihanmu. Teguhkan hati, jangan terbawa dengan teman, serta jangan hanya karena tren yang sedang ada di lingkungan kalian. Jadi harus punya komitmen. Yang keenam, persiapkan plan A atau plan B. Persiapkan juga alternatif jurusan lainnya seandainya kalian gagal untuk masuk di perguruan tinggi negeri, baik jalur SNM, SBM, maupun jalur ujian mandiri.
Tapi jika kamu sudah mantap dengan pilihan jurusanmu tersebut, maka jalan lainnya bisa dengan masuk di PTS, perguruan tinggi swasta. Tentu saja dengan mempertimbangkan lagi budget serta lain-lainnya. Jadi meskipun nanti kalian tidak di perguruan tinggi negeri, di PTS pun nggak masalah. Yang penting kalian sudah mantap dengan pilihan jurusan itu. Nanti kalian tunjukkan waktu pas mencari kerja. Di situ nanti akan ada tes, baik dari yang lulusan PTN maupun yang PTS. Yang ketujuh, konsultasikan dengan orang tua atau orang yang bisa membantu untuk menentukan jurusan. Jadi, kalau kalian mau menentukan jurusan, kalian konsultasi dengan orang lain tentang memilih jurusan. Hal ini perlu karena dilakukan agar tidak salah memilih jurusan. Terutama kalian konsultasi ke orang tua, karena orang tua kalian harus mengetahui jurusan apa yang akan kamu pilih agar mereka dapat menilai mana yang terbaik untuk kamu. Dan nanti kaitannya dengan biaya waktu kalian kuliah. Jika orang tua kamu memaksa jurusan yang kamu tidak sukai, nah sebaiknya kamu menjelaskan dulu kepada beliau, dibicarakan baik-baik dulu. Kenapa alasan kamu mengambil jurusan tersebut dan kenapa orang tua menyarankan jurusan lain, itu dipertimbangkan juga. Yang kedelapan, mencari informasi universitas. Itu penting juga. Setelah kamu memilih jurusan, selanjutnya kamu mencari universitas, informasi-informasinya yang bakal kamu gunakan untuk memperoleh ilmu jurusan yang kamu pilih. Kalau Ibu sarankan, sebaiknya kalian pilih universitas yang sudah terakreditasi, minimal B. Karena setelah kamu memperoleh gelar sarjana, kamu bakalan lebih mudah untuk mencari pekerjaan juga. Tapi semua nanti kembali ke kalian. Waktu tes, itu ada biasanya kalau seperti CPNS-an itu ada tesnya juga. Kalian biar diterima atau tidak dalam suatu lembaga itu. Terus Ibu lanjutkan. Ini ada beberapa gambaran daftar jurusan kuliah yang dapat dijadikan referensi sebelum memutuskan jurusan dan tempat kuliah. Yang pertama dilihat dari ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu seperti kedokteran umum, gigi, kedokteran hewan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, ilmu gizi, ilmu keperawatan, farmasi, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat di sini. Mungkin masih ada lagi juga. Yang kedua, di bidang MIPA, itu ada jurusan matematika, fisika, biologi, statistik, kimia, astronomi, meteorologi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, sosial dan humaniora. Seperti contohnya filsafat, kriminologi, ilmu politik, psikologi, ilmu hukum, sosiologi, jurnalistik, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekonomi dan bisnis. Seperti akuntansi, manajemen keuangan, ekonomi, manajemen informatika, kewirausahaan, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, sastra dan budaya. Ini seperti ilmu sejarah, arkeologi, sastra Jawa, sastra Indonesia, sastra Arab, dan masih banyak lainnya. Yang keenam, komputer dan teknologi. Ini bisa kita lihat sistem informatika, sistem komputer atau teknik komputer, teknologi informasi, ilmu komputer, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh, bidang pendidikan atau FGIP ini bisa dilihat di PGSD, pendidikan luar biasa, PAUD, pendidikan luar sekolah, pendidikan kepelatihan olahraga, matematika, geografi, dan pendidikan lainnya. Ini di bidang pertanian juga bisa dilihat, seperti di teknologi pangan, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, teknologi industri pertanian, teknik pertanian, dan lain-lain. Yang kesembilan, profesi dan ilmu terapan seperti di pariwisata, komunikasi, penerbangan atau pendidikan pilot, pendidikan militer, pendidikan kepolisian, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh tentang seni. Seni bisa dilihat di jurusan desain interior, desain produk, tata boga, desain grafis, animasi, dan masih banyak lainnya.
Yang ke-11 ini biasanya yang favorit juga, teknik. Teknik bisa jurusan dengan teknik pertambangan, teknik kelautan, teknik sipil, teknik fisika, nuklir, geologi, geodesi, dan lain-lain. Di sini ada contoh jika kalian memilih jurusan, seperti contohnya Ibu memberi contoh kedokteran, kalian bisa lihat tujuannya apa. Dalam kedokteran itu biasanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penyakit. Antara lain jenis-jenis penyakit, gejala-gejalanya, penyebab-penyebabnya, cara-cara penyembuhan, dan pencegahan. Yang materi yang akan dipelajari nanti penyakit tentang penyakit yang saraf, penyakit THT, penyakit mata, kedokteran, forensik, bedah, kandungan, dan lain sebagainya. Nah, ini penting, prospek lulusan atau lapangan pekerjaan di Departemen Kesehatan Republik Indonesia seperti dokter umum, dokter rumah sakit negeri atau swasta, buka praktek sendiri, dosen, dan lain sebagainya. Kalian melihat itu prospek lulusannya ya. Kalau nanti mengambil jurusan, tujuan yang dipelajari, materinya apa saja, dan prospek lulusan. Ini contoh lagi, satu lagi contoh tentang psikologi. Jurusan psikologi tujuannya mempelajari studi ilmu tentang tingkah laku atau perilaku pikiran manusia serta kegiatan manusia yang mencerminkan dari jiwanya. Materi yang dipelajari psikologi industri, sosial, klinis, perkembangan, pendidikan, eksperimen. Dan prospek kerja atau lapangan pekerjaannya itu ada di semua atau di setiap perusahaan bagian personalia, psikolog di rumah sakit, atau biro konsultasi, psikologi, dan lain-lain. Dulu Ibu juga mengambil psikologi, namun Ibu bisa ke guru BK karena Ibu dulu kuliah psikologi dan akta 4. Namun untuk sekarang kalau kalian ingin ke guru BK, kalian langsung ke FKIP bimbingan dan konseling itu tadi. Setelah kalian lanjut dari psikologi, mungkin dari sarjana psikologi, ingin ke psikolog tadi, bisa kalian kuliah S2. Yang kedokteran tadi juga kalian setelah dari pendidikan dokter tadi, kalian terus mengambil spesialis. Tuh. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu harap kalian kalau mengambil atau menentukan jurusan, jangan lupa mempertimbangkan 8 tadi. Yang pertama, kalian mempertimbangkan minat dan pekerjaan. Yang kedua, potensi yang ada dalam diri kalian. Itu perlu diingat. Yang ketiga, jangan lupa pikirkan biaya. Keempat, kalian lihat prospek kerjanya. Yang kelima, jangan lupa komitmen dalam diri kalian. Yang keenam, persiapkan dulu plan A dan plan B. Selanjutnya, jangan lupa konsultasi ke orang tua atau orang lain yang bisa memberikan masukan kalian untuk menentukan jurusan. Tadi bisa ke Bapak Ibu Guru atau mungkin ke Bapak Ibu Guru BK. Kalian nanti kalau masanya sudah boleh tatap muka, kalian bisa konsultasi langsung ke ruang BK. Kami akan membantu kalian untuk menentukan atau memilih jurusan mana yang tetap sesuai dengan keinginan atau potensi yang ada dalam diri kalian. Terus yang selanjutnya, jangan lupa mencari informasi universitas tersebut. Jangan hanya jurusan tetapi juga informasi secara keseluruh universitas tersebut. Mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan, materi layang kali ini yang Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.